Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, penikmat channel Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Pelemahan, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberkahi segala hajat-hajat kita, dan terutama berkah atas kehidupan kita nanti di dunia maupun di akhirat. Salam salam terlimpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjuang dalam menegakkan adilul Islam dengan tenaga, dengan harta, dengan darahnya. Maka kita sebagai umatnya selayaknya mencontoh beliau sebagai panutan kita, sebagai role model kehidupan kita, sehingga kita benar-benar mencontoh apa yang beliau lakukan semasa hidup beliau, dan selalu menjadikan sunnah-sunnahnya yang kita pegang hingga nanti akhir hayat kita. Penikmat channel PCPM Kecamatan Pelemahan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita menjalani ibadah puasa Ramadan di hari yang ke-17. Dengan bertambahnya hari, semakin hari bertambah, tentunya ketakwaan kita juga seiring waktu juga seharusnya bertambah. Maka tentunya kita sebagai hamba Allah menjadikan momen Ramadan ini sebagai momen yang krusial, momen yang di dalamnya kita meningkatkan ibadah kita dan amal soleh kita, sehingga benar-benar kita seperti halnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya di dalam ayat tersebut Allah mewajibkan umat Islam untuk berpuasa Ramadan, dan tujuannya adalah untuk tattaqun, menjadi hamba-hamba Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka takwa inilah yang harus kita kejar di Ramadan ini, dengan berbagai macam kegiatan ibadah, yang itu ibadah maudhah maupun ghairu maudhah, dan yang di dalamnya banyak sekali terkandung dalam amal-amal soleh dalam bulan Ramadan. Maka kita sebagai umat Islam selayaknya lah untuk terus berusaha semaksimal mungkin dalam beribadah dan juga beramal soleh di bulan suci Ramadan. Jamaah channel PCPM Kecamatan Pelemahan, rahimani wa rahimakumullah, dan yang berbahagia, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang mulia, bulan yang sangat mulia. Maka kalau kita mengambil pelajaran dari sebuah hadis dari Nabiullah Muhammad SAW, man shoma ramadhana imanan
wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau kita maknai hadis itu dengan seksama dengan bagaimana kita mengambil pelajaran dari hadis tersebut adalah bagaimana kehidupan kita di dalam bulan suci Ramadan itu untuk terus menjadikan momen-momen bulan Ramadan ini sebagai momen yang terbaik. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Allah akan mengampuni segala sesuatu dosa-dosa kita yang itu mungkin sampai hari ini kita menyesalinya. Maka jamaah sekalian, untuk senantiasa berikhtiar, berusaha dalam menjalankan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Pada hari ini saya akan sedikit membahas tentang seorang sahabat, kisah Qais bin Simah, yang kisahnya sangat masyhur sekali di bulan suci Ramadan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Qais bin Simah adalah seorang sahabat yang dimana dia itu kisah masyhurnya adalah pingsan ketika puasa Ramadan. Maka ketika itu kisahnya adalah Qais bin Simah mengalami puasa Ramadan, menjadikan puasa Ramadan sebagai ibadahnya. Maka ketika itu Qais bin Simah pulang dari kerja. Seperti halnya kita juga bekerja dari pagi hingga sore. Begitu juga dengan Qais bin Simah. Beliau bekerja dari pagi juga sampai sore. Kemudian pulang ke rumahnya dan bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, adakah menu untuk buka pada hari ini?" Kemudian istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, wahai Qais bin Simah, hari ini tidak ada menu makan apapun di dalam rumah kita." Maka kemudian istri Qais bin Simah keluar rumah untuk mencari makanan untuk berbuka. Kemudian Qais bin Simah karena capek bekerja, yang dilakukan Qais bin Simah adalah tidur. Kemudian ketika istrinya datang, ternyata Qais bin Simah dalam keadaan masih tertidur. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, singkat cerita ternyata istri Qais bin Simah merasa sungkan atau enggan untuk membangunkan karena merasa kasihan. Qais bin Simah seharian capek, seharian bekerja, maka dibiarkanlah Qais bin Simah oleh istrinya untuk tertidur. Sepanjang malam. Kemudian bangunlah ketika Qais bin Simah di sobah di dalam subuh, kemudian bangun dan tidak sempat untuk makan sahur. Berarti sudah double, tidak sempat buka puasa, juga tidak sempat untuk makan sahur. Kemudian beraktivitaslah Qais bin Simah dan akhirnya tumbang, dan akhirnya Qais bin Simah pingsan. Kemudian diketahui oleh Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian, kisahnya adalah ketika itu di zaman Rasulullah, sebelum ada puasa yang ringan yang kita hari ini lakukan, dulu ada namanya puasa berat. Apa itu puasa berat? Puasa berat adalah puasa yang dilakukan dan sahur itu di malam hari. Bukan kita yang hari ini sebelum subuh, tapi di malamnya itu sudah berpuasa dan sudah sahur. Maka ketika itu
dengan kondisi yang dialami oleh Qais bin Simah, kemudian muncullah Allah menfirmankan kepada Nabiullah Muhammad SAW, yakni surah Al-Baqarah ayat 187, yang firman Allah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifun fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Itulah ayat yang kemudian turun kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa. Terutama ayat-ayat sebelumnya juga menerangkan tentang bagaimana kewajiban untuk berpuasa Ramadan. Jemaah channel PCPM Kecamatan Pelemahan rahimani wa rahimakumullah, maka arti dari ayat tersebut adalah dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah tetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Akan tetapi jangan campuri mereka ketika kamu dalam keadaan beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Kalau kita melihat dari ayat tersebut, ini juga salah satu kisah yang terkenal adalah kisah Umar bin Khattab yang kemudian nafsunya cukup tinggi sehingga lapor kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dan di riwayat lain juga ada kisah-kisah yang lain yang bagaimana kisah-kisah itu memberikan dan Allah memberikan firman kepada Nabi Muhammad SAW dengan kaitannya dengan kewajiban untuk berpuasa Ramadan dan terutama batasan-batasan dalam puasa Ramadan. Itulah yang kisah-kisah demikian itu yang perlu kita ambil ibrahnya. Maka dari kisah Qais bin Simah tadi kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil perjalanan bahwasanya kalau kita dengan serius, dengan ikhtiar yang lebih, terutama dalam bulan suci Ramadan, insya Allah Allah akan memberikan kekuatan, Allah akan memberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Dan juga kalaupun kita hari itu memiliki udzur dalam melaksanakan puasa Ramadan, maka Allah juga dalam syariatnya untuk memberikan keringanan kepada hamba-hambanya yang berudzur syar'i. Itulah yang kemudian juga perlu kita sadari bahwa Islam itu mudah dan Islam itu indah. Dan insya Allah kita menjalankan syariat Islam ini juga dengan mudah dan dengan indah. Termasuk dalam bulan suci Ramadan ini kita berpuasa Ramadan agar selalu terus memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri, memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan yang terbaik untuk Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita termasuk bagian dari hamba-hamba Allah dan umat-umat Nabi Muhammad SAW, sehingga nanti di akhir hayat kita benar-benar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Jamaah channel PCPM Kecamatan Pelemahan rahimani wa rahimakumullah, dari ayat tadi di atas
sudah kami sampaikan tentang bagaimana syariat tentang puasa, terutama di puasa di bulan suci Ramadan. Itu yang kemudian harus kita sama-sama berikhtiar secara maksimal untuk menjadikan puasa ini sebagai ibadah yang sempurna, sehingga dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah dalam bulan suci Ramadan. Tidak hanya puasa, tapi juga ibadah-ibadah yang lain, yakni seperti membaca Al-Quran, seperti qiyamul lail, seperti amal-amal soleh yang lainnya, yang itu kita lakukan dengan niat untuk Allah dan Rasulnya. Dan semoga kita semuanya hari ini di hari 17 Ramadan tetap istiqomah sampai akhir Ramadan untuk terus menjadikan ibadah puasa ini sebagai sebaik-baiknya ibadah, terutama kita yang mungkin di tengah-tengah sudah merasa kendu, sudah merasa malas, dan sudah merasa yang berat, maka hilangkanlah perasaan-perasaan itu dan tetap untuk istiqomah. Maka kata Nabi Muhammad SAW, ketika para sahabat bertanya tentang keistiqomahan, maka Rasulullah menjawab, "Qul amantu billah," katakanlah beriman kepada Allah, sumastaqamu, kemudian beristiqomahlah kalian. Jamaah channel PCPM Kecamatan Pelemahan rahimani wa rahmatullah, demikian bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahaladzim, hada da'wana. Syukran, nun, walau qalami wa yasturun, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.